Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai tokoh agama Kristiani, tepatnya di gereja Bethel Maranatha di Jalan Diponegoro, Pekalongan. Di sini saya sendiri Fat Anaras dengan nomor NIM 6032491. Saya Muhammad Nasril Ilham dengan NIM 603271. Dan saya Muhammad Konal Hafiz dengan NIM 603249092. Saya Andika Fazil Setiawan dengan NIM 603279. Dan saya yang terakhir Muhammad Nafian Anugrah dengan NIM 603240070. Ayo ikutin terus kegiatan kami di gereja Bethel Maranatha. Pertama akan menjadi mahasiswa PIN Gustur yang pertama dengan kami ke sini untuk silaturahmi kepada teman-teman dari gereja. Terus yang kedua, niatan kami ke sini untuk melaksanakan tugas akhir semester 2 perihal moderasi beragama. Ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, perihal kegiatan yang ada di gereja itu apa saja selain beribadah? Kita ada kelompok-kelompok kecil, jadi kayak ibadah kelompok kecil itu seperti ibadah kecil di tengah minggu. Lalu yang kedua, seringkali kita juga mengadakan aksi-aksi sosial untuk masyarakat. Sebulan sekali biasanya kita bikin berikan kayak beras 2 kilo ke tukang becak, ke tukang parkir gitu. Jadi keliling di beberapa tempat gitu. Terus kemudian kita juga ada kegiatan doa. Jadi doa pagi, lalu ada doa-doa di tengah-tengah minggu, persiapan pelayanan gitu. Jadi kegiatannya sebenarnya cukup banyak, terus latihan, terus pelajaran ya kayak pemuritan Alkitab gitu-gitu. Nah, untuk di gereja sendiri selain digunakan untuk ibadah, digunakan apa lagi? Kalau di gereja sendiri selain ibadah kita ada untuk pertemuan rapat juga ada. Terus untuk tadi itu persekutuan kecil-kecil itu biasanya dipakai juga gereja. Terus untuk kayak acara-acara biasanya kayak beberapa waktu yang lalu pertemuan antar agama, kita kerjasama dengan FKUB juga, kita untuk ya pertemuan seperti itu kita pakai gitu. Terus di sepanjang tahun itu kan kalau di Islam sendiri kan ada kegiatan agama seperti ibadah Ramadan terus dan lain sebagainya lah. Mungkin kalau di umat Kristen itu ada nggak sih Pak? Dan maknanya itu seperti apa? Ada ibadah besar yang kita khususkan seperti Natal. Natal itu kita memperingati kelahiran Yesus di dunia gitu. Itu yang kita peringati. Terus yang kedua Paskah yang sudah beberapa waktu yang lalu kita juga memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu kemudian kita juga memperingati hari-hari kayak seperti kita percaya ada kayak pencurahan Roh Kudus gitu-gitu. Yang kita pakai itu. Dan
Dan untuk umat Kristiani sendiri itu kalau misal melanggar suatu larangan yang sudah ditetapkan itu apa konsekuensinya? Secara konsekuensi, sebenarnya secara hukum agama mereka akan menerima seperti didikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu kalau secara moral, kita khususnya kalau mereka terlibat dalam dunia hukum secara dunia gitu, jadi kriminal, ya kita serahkan ke pihak berwajib ya. Lalu kemudian kalau misalnya mereka adalah seorang aktivis pelayan Tuhan gitu, kita disiplin, tidak diberikan pelayanan, tidak diberikan jabatan tertentu gitu. Terus untuk perihal ibadah umat Kristiani itu apa hanya berpatok di gereja saja atau ada tempat lain? Kalau konsep ibadah kita itu bisa di tempat lain, seperti kayak di rumah-rumah mereka, jemaat pribadi, jemaat-jemaat, ya itu tadi tuh kelompok-kelompok kecil ibadah di rumah gitu. Kalau juga ada kayak mereka buka toko baru, kita ada ibadah kecil juga di situ gitu. Jadi nggak melulu cuma di gereja. Kadang ada beberapa waktu kita ibadah kayak padang. Ibadah padang itu kayak ibadah di tepi laut gitu, di tepi sungai, pantai lah, pantai. Di tepi pantai itu ibadah. Ya kayak untuk mempererat hubungan juga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kewajiban atau syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi umat Kristiani dalam beribadah? Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, ya sebenarnya kita mendorong untuk mereka punya doa-doa pribadi di rumah masing-masing gitu. Jadi semacam doa pribadi pagi hari gitu. Kalau di Islam mungkin 5 waktu ya. Kalau kita adanya doa pribadi dan pembacaan firman Tuhan Alkitab itu sendiri. Kita mendorong sekali untuk punya disiplin pribadi seperti itu. Jadi itu yang kita ajarkan sih ke jemaat. Kalau di Islam itu kan sebelum beribadah ada suatu hal kayak wudhu. Kalau di Kristiani itu ada juga atau? Kita nggak ada, cuman kita mengajarkan bahwa ketika kita datang beribadah, kita menghampiri dengan hati yang dipersiapkan dari sejak rumah. Jadi dari rumah pakaian yang baik, yang bagus, yang sopan, itu di rumah dengan kondisi hati dan pikiran yang dipersiapkan. Itu saja sih sebenarnya. Di umat Kristen itu kan ada dua ya Pak, antara Protestan dan Katolik. Itu kalau boleh tahu itu perbedaannya apa sih Pak? Perbedaannya ada di beberapa pengajaran Katolik dan Protestan ya. Khususnya masalah kayak Katolik sangat menekankan Bunda Maria sebagai sosok yang perantara. Mereka ada doa-doa tertentu, meminta pertolongan kepada Bunda Maria dan sebagainya. Kalau di Protestan itu tidak, kita tidak menekankan itu. Kita menekankan langsung berdoa kepada Tuhan, pada Yesus sendiri. Lalu kemudian ada beberapa tradisi-tradisi gereja yang kita nggak ikuti juga. Kalau di Katolik itu banyak tradisi-tradisi, contohnya kayak kalau memperingati Hari Paskah itu di Katolik itu ada Rabu Abu, terus beberapa kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang mereka kerjakan. Kalau kita
sangat sederhana, tidak mengerjakan itu. Itu lebih ke konsep ibadahnya ya Pak. Ya, kalau pengajarannya juga ada beberapa yang beda. Semacam kalau di Katolik kan ada namanya flugatory ya. Flugatory itu api penyucian. Nah, kalau kita tidak mengikuti pemahaman itu gitu. Terus di ibadah beberapa memang ada perbedaan. Gitu. Kita tidak mengikuti tradisi. Jadi kita anggap bahwa Katolik ini ada beberapa tradisi yang turun-temurun mereka hidupi, tapi kita berusaha mungkin untuk tetap ada di dasarnya itu Alkitab gitu. Terus kalau di kalau di Islam sendiri kan banyak aliran sesuai dengan imam yang dipercayai. Contoh kelompok dari Syafi'i yang mengikuti Syafi'i, yang imamnya Hambali ya Hambali. Kalau di Kristiani itu ada nggak sih Pak yang hampir mirip seperti itu? Sebenarnya alirannya itu ada juga aliran macam-macamnya. Alirannya ada Protestan, Karismatik, Pentakosta, kemudian ada aliran kerasulan, seperti itu ada. Cuman memang tokoh-tokoh yang ada di belakang itu ada juga tokoh-tokohnya. Jadi menokohkan seseorang sebagai sebuah panutan kita. Memang ada juga seperti itu. Terus pendapat jenengan perihal perbedaan itu bagaimana Pak? Oke. Kalau perbedaan itu memang kita harus menghormati dan menghargai semua perbedaan itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan mewahyukan itu dalam diri setiap tokoh-tokoh ini dengan pewahyuan yang berbeda-beda. Dan selama itu masih dalam koridor yang benar menurut kitab suci, itu tidak ada masalah. Untuk selanjutnya, apakah ada syarat khusus untuk menjadi seorang pendeta? Ada. Jadi kalau syarat khusus itu ada. Dia sebenarnya harus sekolah dulu ya. Pertama sih harus merasa terpanggil. Jadi biasanya itu ada panggilan khusus. Karena saya terpanggil untuk memberikan hidup masuk ke dalam pelayanan ini sebagai pendeta. Kemudian yang kedua harus lulus sekolah, ada sekolah STT, sekolah teologi yang harus dijalani, dan prosesnya cukup panjang sebenarnya. Sekolah itu 4 tahun, ada yang S2 berarti 6 tahun gitu, dan prosesnya kemudian dia harus praktek dulu di dalam gereja lokal. Kemudian di dalam gereja lokal itu sendiri ada sinode. Sinode itulah yang akan mengangkat dia sebagai seorang pendeta. Terus di gereja itu kan ada pendeta, ada pastor dan lain sebagainya. Itu mungkin Bapak bisa menjelaskan itu kerjanya seperti apa, terus dan lain-lain lah. Ya. Bedanya atau gimana? Ya, bedanya. Perbedaannya. Tupoksinya masing-masing. Kalau yang saya sedikit tahu tentang pastor ya. Pastor itu kan cenderung ke Katolik gitu. Kalau pendeta cenderung ke Kristen. Iya. Jadi kalau yang Kristen kita punya tugas, yaitu yang pertama memberitakan firman Tuhan atau mengajarkan kitab suci. Terus yang kedua membimbing jemaat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga kita juga
seringkali merawat mereka secara konseling. Jadi ada konselingnya, ada semacam kalau mereka ada masalah, lalu mereka cerita, lalu kita membimbing mereka. Lalu yang keempat, kalau mereka sakit, ada masalah apa, kita bantu secara ekonomi juga, kita bantu. Nah, itu tugas-tugas dari lahir sampai mati, kita ada di situ semua. Berarti apa? Kalau di gereja itu ada semacam struktur apa ya? Struktur organisasinya lah. Itu apa? Ada apa enggak sih? Ada. Kita ada struktur organisasi, ada kalau kita istilahnya pendeta senior itu gembala, lalu kemudian wakil gembala, kemudian di bawahnya itu para pendeta-pendeta muda, lalu kemudian di bawahnya lagi ada majelis, kemudian di bawah lagi ada pelayan Tuhan, kemudian di bawah lagi ada jemaat. Itu. Lalu selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya moderasi beragama dalam konteks dalam Indonesia ini? Sangat penting ya, bahwa untuk kita hidup bersama, perbedaan itu harus dihargai, keseimbangan harus berjalan, dan tidak menghakimi orang lain atau menjelek-jelekan, karena setiap orang tuh punya pilihan hidupnya masing-masing, dan kita harus menguasai diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menjelekkan orang lain. Berdasarkan firman Tuhan yang kami percayai bahwa Yesus sendiri, kita dasarnya adalah Yesus sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bahkan jangankan beda agama, musuh saja kita disuruh mengasihi. Itu yang diajarkan di dalam keyakinan kami. Jangankan beda, musuh saja yang menyakiti, kita harus tetap belajar mengasihi. Jadi dari basic pengajarannya sendiri sangat moderat. Kita sangat moderat, menghargai perbedaan, menyeimbangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Terus yang terakhir kalau di Islam itu kan ada ajaran yang tidak diajarkan oleh nabinya pada zaman dulu, terus dibuat zaman sekarang itu semacam apa ya, penggabungan antara ajaran Islam dengan tradisi budaya lokal. Kalau di umat Kristiani itu ada nggak sih Pak seperti ritual atau kegiatan-kegiatan yang apa ya tadi yang menggabungkan antara budaya dan ajaran agama? Ya, itu sebenarnya kita menghargai itu. Jadi kita ada, kalau semacam kayak contohnya kalau Tionghoa itu kan biasanya ada setahun sekali ada perayaan hari Imlek, di mana di situ orang-orang Chinese itu datang ke orang tua, kumpul sama keluarga untuk memberikan penghormatan. Itu sangat kita mendorong sekali. Jadi budaya-budaya seperti itu kita kembangkan gitu. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran. Lalu kemudian untuk Muslim sendiri atau untuk orang Jawa juga seperti itu. Jadi kayak contohnya biasanya Protestan yang gereja Jawa gitu sangat mendorong untuk kalau dia punya keluarga waktu Idul Fitri gitu bersilaturahmi, itu sangat kita dorong sekali. Jadi sangat menghormati dengan budaya-budaya yang ada selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di kitab suci. Mungkin tambahan Pak, apa ya, semacam nasihat Bapak perihal apa ya namanya ya, perihal anak muda sekarang yang mungkin karena perkembangan zaman mereka kurang menghargai
apa namanya ya, moderasi beragama lah. Mungkin nasihat Bapak untuk apa ya, generasi-generasi sekarang lah. Ya, yang pertama jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang mencoba untuk memecah belah. Jadi apalagi media sosial kita sangat cepat sekali begitu ada perbedaan, lalu ada tokoh-tokoh agama yang mencoba untuk berdebat dan sebagainya. Kita perlu berhati-hati, kita harus jadi orang yang kritis, jangan mudah terprovokasi, lalu kemudian kita harus belajar sekali menghargai dan menghormati yang berbeda agama. Kita harus mendekati mereka dengan bahasa kasih. Artinya mengasihi itu tidak usah melihat keyakinan siapa. Kita mengasihi semua. Kita harus mengasihi siapa saja. Gitu. Jadi ya menurut saya sih, satu sih jangan terprovokasi. Lalu punya penyaringan. Jadi perlu kita harus menyaring semua yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita lihat, dengar, disaring. Lalu yang ketiga, perkuat prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip moderasi dalam diri anak muda sekarang gitu. Jangan cuma ikut-ikutan tapi nggak paham. Jadi harus punya pemahaman yang kuat dalam dirinya gitu. Itu nasihat saya. Mungkin itu saja sih. Oke. Cukuplah untuk pengetahuan kami. Baik Mas, dengan siapa? Nama saya Nathanael Moses Baskoro Pisa, dipanggilnya Nathan. Di gereja seperti apa Mas? Saya tuh pelayan Tuhan di sini. Wah, pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan. Lighting, asar. Nih, kalau tahu ini lighting tuh ini alatnya. Jadi, nah itu lighting tuh gunanya buat menyorot jemaat gitu, tambahan lampu. Ya. Jadi apa ya? Di gereja itu sebagai apa ya? Sebagai apa Mas? Pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Berarti teknis-teknis kegiatan di gereja ya? Ya, teknis-teknis. Ya. Tadi kan udah dijelasin tuh ada pendeta, terus bawah-bawah Ya. pelayan Tuhan, terus jemaat. Nah, itu Berarti bagian teknisnya ya? bagian teknis lah. Terus kegiatan-kegiatan gereja itu apa aja sih Mas? Tiap minggunya? Ya, kalau setiap minggu itu sebenarnya banyak. Kayak perkumpulan ibadah kecil, itu komsel namanya itu. Iya. Itu bisa di mana aja sebenarnya, itu bisa di gereja, di ruangan studio atas tadi, ruangan tadi bawah. Terus di sini juga bisa. Terus di rumah-rumah itu biasanya setelah ibadah acara seperti ibadah utama ya. Jadi kan pagi jam 6 sampai jam 8 itu kita ada ibadah di sini. Setelah ibadah itu ada ibadah kecil lagi. Dan ibadah kecil itu sebenarnya tidak dipengaruhi waktu, jadi fleksibel gitu ya. Waktunya fleksibel, bisa nanti siang setelah ibadah, sore, bisa mungkin besok hari. Yang penting itu tidak hari Minggu juga bisa. Tuh. Untuk di gereja juga apakah ada kegiatan bersama umat agama lain? Ada ya, waktu Natal itu kayak pertemuan. Nah, tadi itu Pak Pendeta bilang ada pertemuan antar umat agama. Itu juga macam-macam. Jadi ada kayak wali kota, ada pejabat, ada anggota DPD. Itu jadi di sini kita buat acara, Ibu Wali Kota memberikan narasi tentang agama, toleransi beragama juga, tapi sifatnya itu tidak umum, jadi hanya pekerja-pekerja gereja atau pengurus gereja saja yang ikut gitu. Terus untuk kegiatan peribadatan itu kalau harus menyiapkan apa aja sih? Ya, untuk ibadah itu yang pertama nih,
untuk kami pelayan Tuhan, kita harus siap-siap semua nih, kayak ini lampu nih nyalain semua, AC nyalain semua, terus LCD, multimedia, sound system, lighting itu harus disiapin semua. Jadi di balik ibadah itu, di balik apa ya namanya, balik layar lah, itu ada yang namanya tim multimedia. Ya seperti ini. Biasanya itu tim multimedia itu ada sekitar 5 sampai 6. Itu yang menyiapkan itu apa sebelum ibadah. Terus ada kayak apa ya? Kayak misalkan air suci yang harus disiapkan, terus kembang-kembang dan lain sebagainya, ada nggak sih? Kalau itu di sini ya, itu tidak mengenal kayak gitu. Jadi di sini itu kita cuma beri kayak air Cleo itu buat pendeta. Biasanya itu kan haus tuh. Sekalian kita taruh di atas, kasih air satu, atau yang pelayan Tuhan biasanya ambil air juga. Itu doang sih. Terus ada lagi kalau kayak ada apa tradisi-tradisi ya. Itu perjamuan suci namanya. Jadi perjamuan suci itu seperti anggur, tapi bukan anggur benar, anggur asli ya. Jadi kayak seperti anggur fermentasi gitu, sama roti kecil. Nah itu biasanya setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga. Gitu. Itu ada waktu khususnya nggak, Mas? Kayak di bulan apa gitu? Setiap bulan ya. Oh, setiap bulan. Setiap bulan. Jadi tadi 1 bulan sekali, dua kali. Itu biasanya juga di sini ada jadwalan juga. Kadang di ibadah pagi, juga ada di ibadah sore. Yang perjamuan suci pagi dan perjamuan suci sore. Gitu. Nah, untuk di seorang Kristiani itu kan biasanya ada hari Paskah itu yang buat beli telur asin. Ya. Itu fungsinya buat apa ya? Itu sebenarnya tuh untuk memperingati saja ya, untuk simbolik ya. Simbolik itu kan jadi kan sebenarnya sudah nggak diwajibkan sih, nggak diwajibkan tuh seperti kayak anak-anak sekolah minggu kan. Anak-anak sekolah minggu biasanya kan kasih kayak telur Paskah. Itu kan kayak mengajarkan kita gimana ini loh, Tuhan kita lahir gitu. Yesus lahir gitu. Untuk pertanyaan terakhir, berarti kan jenengan ya, berarti kan salah satu apa ya, generasi muda lah, maksudnya bukan generasi muda tapi apa? Ya pemuda, selaku aktivis pemuda gereja lah. Menurut jenengan bagaimana sih menyikapi apa ya namanya, pengarang pemuda kan gimana, pikirannya kan labil loh, senangnya apa ya, begitulah perihal moderasi beragama bagi generasi muda Ya. Agar tidak terjerumus suatu kegiatan yang bisa apa kata tulis pertanyaan ini durung gawe iki. Yuk. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda sebagai tadi pelayan Tuhan atau pengurus aktivis gereja muda lah, untuk menghadapi keberagaman agama yang berbeda-beda? Ya, sebenarnya dari ajaran kami itu kita mengasihi satu sama lain tuh. Jadi dalam ajaran kita tuh kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu artinya kan sudah bertoleransi pada sesama kan. Kita diajarkan untuk bergaul pada semua orang tanpa melihat agama, suku yang lain. Itu jadi dalam kesatuan juga pun saya sendiri ya itu selalu mengutamakan toleransi. Walaupun kadang rasis ya sering sih. Tapi ya itu
saya mengutamakan toleransi daripada kepentingan saya sendiri gitu loh. Jadi setiap hari pun saya juga ketemu teman-teman yang berbeda agama tuh. Dan itu juga sebenarnya menurut saya tidak kesulitan. Ya, pesan saya itu gini, jika mungkin ada ajaran-ajaran lain di internet mungkin, atau di mungkin bergaul perkumpulan atau apa, itu menurut saya mempunyai satu sikap bagaimana toleransi itu menjadi pokok. Sikap toleransi itu menjadi pondasi yang kuat. Jadi jika mungkin kita digoyahkan atau dipengaruhi oleh orang lain, itu kita tidak tergoncang. Sikap toleransi itu tetap ada. Gitu. Cukup Mas, terima Ya. kasih atas jawaban dengan yang sangat memotivasi kami untuk semangat menjunjung tinggi moderasi beragama. Ya. Juga menambah ilmu. Ya. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Stefan Lazarus Misa, asli NTT. Aslinya NTT. Untuk kegiatan sehari-hari di gereja itu ngapain Pak? Bersihin semua ini, depel, kaca-kaca dilapin, pokoknya Mas bersih, otomatis harus bersih. Terus kalau di gereja itu untuk yang pengurusnya itu ada benefitnya sih nggak Pak? Ada apa? Benefit bukan benefit ya, tapi bahasanya apa ya, ada benefit itu yang dihasilkan loh di gereja. Oh ya, tetap kita kerjakan dibayar. Oh ya, dibayar. Nah, dan kerjakan di sini kerjakan dibayar. Sama aja kayak kerja di pabrik. Sama. Terus kalau di gereja itu apa yang namanya ya, ada kegiatan khusus nggak sih Pak? Ada. Di sini kegiatan khusus ya, seminggu ya hanya libur 2 kali itu, Senin sama Selasa. Selain itu kan ada kegiatan semua untuk doa. Terus untuk pekerjaan di sini tuh selain apa namanya, selain bersih-bersih dan lain sebagainya, itu ada apa saja sih Pak? Apanya? Kerjaannya itu dalam 1 minggu itu apa aja? Oh, itu kita kayak saya bagian bersih toh. Oh, ya, ada bagian-bagiannya ya? Ada khusus, ada. Jadi nggak sama. Jadi kayak saya bagian dalam sini semua, ada teman saya bagian sebelah semua. Jadi sudah dibagi. Ya, tapi aku seminggu 3 kali masuk. Tuh. Ada lagi? Terus satu lagi Pak, Ya. untuk apa ya, pekerja gereja itu apakah boleh, apa harus dari umat Kristen atau mungkin bisa dari yang luar itu? Kalau di sini Muslim semua, banyak. Ada 4 Muslim. Yang sama saya bersih sini Muslim. Yang masak Muslim. Yang nyetir Muslim, ada 2 atau 4. Berarti tidak harus apa namanya, sesuai dengan agamanya misalnya? Enggak, di sini netral. Ya. Netral, jadi yang penting satu jujur, itu aja. Di sini jujur, kerja sampai kapanpun ya apa-apa. Di sini tadi mbak-mbak itu kan Muslim semua. Iya. Ada di sini kan mbak-mbak Muslim semua itu. Terus apa namanya, kalau gimana ya, kalau perbedaan agama, kalau bekerja itu kan di sini kan beda-beda agama, ada yang Muslim, ada yang Kristen, itu menurut Bapak menyikapinya gimana? Oh, kita menghormati sama lain. Jadi kayak saudara Muslim
ya kerjaan apa ya kita hormati, mereka juga hormati kita, jadi nggak ada masalah. Jadi kita ada tujuan masing-masing, kerja ini ya kerja masing-masing. Kecuali kayak saya punya teman yang muslim, kan kami satu tim. Umpama ini kurang bersih ya saya omongin, karena saya yang orang pertama kan. Jadi saya harus omongin, jadi ini harus bersihkan. Kalau nggak bersih kami dimarahin semua. Dia bukan dimarahin, ditegur lah, berarti nggak beres tuh. Hanya kayak gitu tak. Jadi sama-sama menghormati. Jadi dalam pekerjaan ya profesional gitu ya. Iya, jadi caranya kita sama-sama cari makan. Iya. Itu saja. Intinya sama-sama cari makan. Iya. Nah itu, jadi kita nggak saling harus ini Muslim, ini Kristen, nggak boleh. Sama-sama manusia. Jadi ya yang penting kerjanya jujur, udah selesai. Itu saja. Mungkin Jadi- itu saja sih Pak yang Nah. pertanyaan yang kami sampaikan. Dan terima kasih Oh, jawabannya sangat sama-sama. bagus. Nah, Itulah. iya Mas, semoga sukses Mas ya.